Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dengan saya Ade Sujana dan RNA Podcast. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas banyak hal yang mudah-mudahan bisa digunakan dan berguna untuk Anda semuanya. Pada kesempatan yang cerah ini, di pagi yang indah ini, mari kita sama-sama untuk bisa selalu memberikan hal yang positif untuk diri kita dan orang lain. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku orang tua yang seharusnya ketika anak kita mengalami hal yang berbeda dari orang lain. Hal yang berbeda dari anak kita, perlakuan yang berbeda dari orang lain kepada anak kita. Mari kita sama-sama untuk bisa mengetahui yaitu tentang sikap orang tua ketika anak dipukul temannya. Ini sangatlah penting untuk kita semuanya agar setiap langkah dan perbuatan orang tua adalah kebaikan untuk anak kita dan untuk orang lain di sekitar anak-anak kita. Mari kita simak apa yang akan saya sampaikan. Ini sangatlah penting bagi Anda semuanya dimanapun Anda berada yang sudah memiliki seorang anak atau banyak anak yang ada di rumah Anda. Mari kita sama-sama simak, yaitu yang pertama, ajarkan anak untuk memaafkan temannya. Ini sangatlah penting ketika kita memiliki sikap mengajarkan kepada anak kita untuk bisa mengajarkan memaafkan, karena hal penting ketika kita memberikan informasi dan pengarahan kepada anak kita untuk bisa memaafkan keburukan atau perlakuan yang tidak enak terhadap diri anak kita. Ini sangatlah penting ketika ada perasaan dan rasa memaafkan akan menumbuhkan perilaku yang baik yang bisa disenangi dan disukai oleh temannya. Memaafkan salah satu sikap yang mungkin sulit untuk dilakukan, tetapi mari kita selalu ajarkan kepada anak kita bahwa pasti setiap orang ada kesalahan, setiap orang pasti ada perlakuan yang tidak enak kepada diri kita. Silakan untuk bisa menyampaikan kepada anak kita bahwa rasa memaafkan atau sikap memaafkan itu sangatlah baik bagi diri anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan anak agar bisa mengendalikan emosinya. Ketika memiliki perasaan marah, senang, dan bahagia, silakan untuk bisa menyampaikan bahwa setiap anak pasti akan mengalami dan merasakan itu semua. Sebagai orang tua, kita menyampaikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak kita ketika merasa emosi, marah, emosi-emosi yang negatif. Itu silahkan disampaikan untuk bisa mengendalikan dan sabar ketika adanya perasaan emosi negatif tersebut. Janganlah terlalu banyak emosi, janganlah terlalu memendam emosi yang ada ketika kalian itu bermain dengan teman-temannya. Karena emosi yang negatif itu sangatlah berbahaya bagi anak kita, itu akan dibawa terus sampai dengan nanti besar, sampai dengan nanti ketika memiliki teman-teman yang lebih besar atau perjalanan kehidupannya itu akan membawa perasaan-perasaan, sifat-sifat negatif nantinya. Tapi ketika diawali dengan perasaan yang positif, sifat yang positif, bisa mengendalikan emosi-emosi yang negatif, itu akan membawa kembali juga ketika anak menjalani proses pertumbuhan kedewasaannya. Itu sangatlah penting bagi anak kita. Kemudian kita bisa sampaikan hal tersebut perlahan-lahan bisa mendidik kita menjadi anak yang baik dan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ajarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika ada permasalahan di dalam pergaulannya, di sekolahnya, di lingkungan rumahnya, kita bisa sampaikan, kita bisa informasikan, berilah bimbingan dan pengetahuan kepada anak kita bahwa masalah-masalah itu akan selalu ada, masalah-masalah itu akan selalu ditemui oleh anak kita, dan silahkan kalaupun bisa diselesaikan diri sendiri. Itu akan membuat anak kita menjadi mandiri, akan menjadi berperilaku kepribadian mandiri agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang diterimanya.
Ini sangatlah penting sifat seperti ini agar setiap masalah yang dilalui dan didapatkan oleh anak kita itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi ketika ada masalah yang besar, silakan untuk bisa disampaikan kepada orang tuanya dan orang tuanya bisa menjembatani, membantu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan dan dengan cara baik kepada temannya atau keluarganya. Itu sangatlah penting bagi kita semuanya agar setiap permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Mari kita sama-sama untuk bisa menyampaikan bahwa setiap masalah itu pasti ada dan ada penyelesaiannya. Dan kita percaya bahwa anak kita bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, arahkan anak untuk segera melaporkan dan meminta bantuan. Ini sikap dan perlakuan yang harus dimiliki oleh anak kita ketika memiliki dan mendapatkan perlakuan yang tidak enak terhadap dirinya. Silakan untuk kita sampaikan bahwa ketika mendapatkan perlakuan yang tidak enak untuk bisa melaporkan kepada orang yang lebih dewasa darinya. Ketika di sekolah silakan untuk bisa melaporkan dan meminta bantuan kepada gurunya agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Tapi ketika di rumah kemudian anaknya mendapatkan perlakuan yang negatif dari temannya, silakan untuk selalu menyampaikan. Nah, ketika ada masalah di luar, ketika adanya perlakuan tidak enak dari temannya, silakan untuk lapor atau silakan untuk bilang ke orang tua, ke ayah dan ibunya. Tetapi silakan ayah dan ibunya untuk menerima dan merespon hal tersebut dengan baik, tidak harus emosi, tidak harus untuk tergesa-gesa untuk mendatangi anaknya, temannya, atau orang tuanya. Itu hal yang tidak baik untuk dilakukan, karena ketika ada permasalahan anak dengan anak dan orang tua itu menyelesaikan dengan cara emosi kepada anaknya, temannya, ataupun kepada orang tuanya, itu akan mengakibatkan hal yang negatif pula antara orang tua dengan orang tua. Kita hanya bisa menyampaikan bahwa kepada anak kita ketika ada permasalahan, ketika ada hal yang tidak enak dari temannya kepada anak kita, silakan untuk bisa melaporkan atau ngasih tahu kepada kita, meminta bantuan agar penyelesaian hal yang tidak enak tersebut bisa diselesaikan dengan baik, dengan cara kekeluargaan, dengan cara sikap yang dewasa, kemudian bisa dijadikan sebagai analisa atau sebagai pengalaman untuk bisa menyelesaikan hal tersebut dengan baik. Mari kita sama-sama untuk bisa selalu belajar menjadi orang tua yang baik dan selalu berkomunikasi dengan orang tuanya dengan hal-hal yang bisa disampaikan kepada anak kita, hal-hal yang positif agar kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tahapan-tahapan pembelajaran dan pendidikan kepada anak kita itu pasti berbeda ketika yang kecil, kemudian dewasa, berlanjut ke kedewasaan yang selanjutnya. Ada perlakuan yang berbeda. Kemudian kita jadilah menjadi orang tua yang baik dan bisa menggunakan pengetahuan Anda kepada anak kita. Berikut adalah 4 hal yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pegang sebagai patokan untuk bisa mendidik dan mengajari anak kita di rumah ataupun dimanapun Anda berada, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ketika anak kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak atau dipukul oleh temannya. Demikian itu saja dari saya, Adi Sujana, dan mudah-mudahan akan selalu ada untuk Anda. Mari kita sama-sama untuk bisa menambah pengetahuan yang baru. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye.